Kerja ke Jepang akhir-akhir ini di Indonesia sedang booming banget dan sedang trending, teman-teman. Siapa yang nggak mau sih kerja di Jepang dengan gaji 20-25 juta gitu loh. Cewek-ceweknya cantik-cantik. Halo guys, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Kerja ke Jepang akhir-akhir ini di Indonesia sedang booming banget dan sedang trending, teman-teman. Siapa yang nggak tahu dan siapa yang nggak pernah nonton TikTok dan isi TikToknya itu, FYP TikToknya itu seputar pekerjaan ke Jepang. Siapa yang nggak tahu video Timo Daisuki. Pemandangan Jepang anu produk. Urang review bunga sakura cek. Sap ini. Ataupun TikToker yang lainnya. Nah, jadi lagi marak-maraknya teman-teman, lagi trending-trendingnya di Indonesia itu yang bekerja di Jepang. Akan tetapi di video kali ini saya bukan ingin membahas masalah trendingnya teman-teman. Akan tetapi saya ingin membahas tentang orang-orang yang tertrigger ingin kerja ke Jepang gara-gara nonton TikTok, teman-teman. Mungkin salah satunya ada yang nonton di sini ya, ataupun saya sendiri gitu. Yang awalnya memang sering nonton orang live streaming, yang sering dengerin orang-orang nonton di TikTok gitu. Sekarang kan banyak banget ya teman-teman orang-orang yang belajar bahasa Jepang, bahkan bahasa asing yang lainnya, itu tuh lewat TikTok, teman-teman. Misalkan nih, ada orang yang di Jepang, sudah bisa bahasa Jepang, dia itu kontekan sama orang Indonesia, entah itu saudaranya, entah itu temannya, ataupun hanya sekedar ketemuan di TikTok gitu. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan tertrigger ingin kerja ke Jepang, dan ikutlah proses itu. Masuk LPK, belajar mandiri, dan yang lain sebagainya. Oke teman-teman, akan tetapi yang saya herankan itu ada beberapa kalangan, khususnya kalangan kaum hawa ataupun kaum perempuan, itu tuh saya pernah lihat bahwasanya dia kerja ke Jepang itu tuh bukan karena emang ingin kerja aslinya itu. Ada yang tahu nggak karena apa? Karena putus cinta ataupun karena broken heart, teman-teman, yaitu patah hati katanya. Kok ada gitu sampai kayak gitu ya? Ya mungkin ada juga teman-teman orang yang ingin kerja ke luar negeri itu tuh bukan semata-mata ingin kerja, akan tetapi ingin menenangkan diri. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, silakan untuk komen di kolom komentar ya guys. Nah, tapi teman-teman, yang menariknya nih ya, yang menariknya di negara orang itu, siapa yang nggak mau sih kerja di Jepang dengan gaji 20-25 juta gitu loh. Cewek-ceweknya cantik-cantik, makanannya enak-enak, tempatnya indah, dan yang sebagainya. Itu kalau misalkan kita lihat dari penampilannya saja teman-teman. Tapi ternyata kenyataannya, katanya kerjanya itu banting tulang. Ya sama aja, sengsara lah yang namanya kerja kan gitu. Entah itu di Indonesia mungkin, entah itu di luar negeri. Soalnya gini loh, kita itu ke luar negeri ya bukan buat hedon-hedonan sebenarnya. Bukan buat happy-happyan, akan tetapi untuk kerja gitu. Yang namanya kerja gitu kan, ada ditunjuk orang. Maksudnya ditunjuk orang itu ya kita itu sebagai pekerja, yang artinya itu ditunjuk-tunjuk ataupun disuruh-suruh oleh orang lain. Tapi mungkin teman-teman, tapi gitu kan, ini hanya sekedar pendapat saya. Kalau dibandingkan kita kerja di negara tercinta kita sendiri, itu jauh beda gitu teman-teman. Ya bayangin lah kalau misalkan nggak hedon-hedonan ya, kalau misalkan di luar negeri gitu, udah capek, udah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, masa cuman kerja doang gitu loh, masa cuman ngabisin waktu kerja mati gitu kan, enggak gitu kan, sayang banget. Makanya wajar banget teman-teman kalau misalkan isi TikTok kita ataupun isi TikTok yang kerja di Jepang itu hedon-hedon teman-teman. Jadi wajar banget, mungkin ngilangin stres ya, kalau misalkan kalau misalkan lagi pada liburan ataupun lagi pada santai ya pasti kayak gitu. Mungkin saya juga kalau misalkan sudah indit gitu ke Jepun ya bakal sedikit nyari hiburan lah, akan tetapi saya sudah niatkan untuk bikin vlog yang bermanfaat buat channel ini dan buat teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau kerja ke Jepang juga, boleh cari LPK ataupun cari lembaga lah intinya yang menyalurkan buat kerja ke sana.
Nah, tapi yang harus kita perhatikan nih teman-teman, mereka itu memang menghadapi ataupun telah melewati beberapa hal yang memang itu tuh berat banget sih. Dan sekarang saya rasakan mereka itu hedon-hedon di sana. Sebelumnya itu mereka tuh mati-matian di Indonesia teman-teman, belajar bahasa Jepang, belajar budaya Jepang, belajar ya pendidikan bahasa Jepang dulu lah intinya. Dan itu tuh tidak bisa digapai ataupun didapetin kalau misalkan hanya modal ingin saja teman-teman. Tapi memang harus butuh usaha yang benar-benar kuat gitu. Dan juga belum lagi ada crack-crack ataupun ada permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Soalnya setiap orang kan prosesnya beda-beda ya teman-teman. Setiap orang itu ada yang prosesnya mulus rahayu berkah salamet gitu, lancar-lancar aja gitu. Ada juga yang prosesnya itu dari awal masuk itu kayak yang sakit-sakitan lah ataupun yang prosesnya itu intinya ada aja halangannya itu ada teman-teman. Mungkin nggak lolos tes ataupun nggak lolos ketika ujian itu ada teman-teman. Nah, kalau misalkan mereka sudah sampai di sana, ya wajar banget kalau misalkan mereka itu gitu, senang-senang. Tapi yang disalutkannya itu teman-teman, mereka itu ya tetap bisa menjaga nama baik bagi yang menjaga nama baik ya. Tapi kan akhir-akhir ini ada juga tuh informasi-informasi yang memang di negara Jepang itu katanya ada tim ataupun ada gerombolan-gerombolan Indonesia katanya yang lagi membuat onar lah seperti itu. Katanya suka nongkrong-nongkrong gak jelas gitu di pinggir jalan sehingga warga Jepangnya itu takut katanya seperti itu. Nah, ini juga benar-benar menjadi apa ya? Menjadi beban banget buat kita-kita yang masih ada di Indonesia gitu. Kalau misalkan mereka itu berbuat seperti itu, lalu misalkan negara kita dicap tidak baik, bahkan takutnya itu ya kalau saya yang ditakutkannya itu makin sulit buat ke sana gitu. Jadi kita itu dicap bahwa orang Indonesia mah nggak pada nurut ataupun orang Indonesia mah nggak pada bisa apa ya nggak bisa mengikuti aturan. Nah takutnya itu yang melakukan hal tersebut itu orang lain ataupun hanya sebagian kecil, yang sebagian besar yang sedang berusaha di Indonesia itu tuh terhalangi gara-gara hal tersebut teman-teman. Itu yang saya takutin sih sebenarnya. Oke teman-teman, mungkin video ini sekian dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi ataupun kita cerita lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan BTW kalian dari LPK mana teman-teman? Kalau misalkan kalian ada di LPK, silahkan komen di kolom komentar dari LPK mana. Tapi kalau misalkan kalian belajar mandiri, ya silahkan komen yang sehubungan dengan proses buat kerja ke Jepang. Soalnya saya juga masih berproses dan belum teman-teman. Akan tetapi saya bukan ingin menggurui ataupun ingin memberikan hal-hal yang sok tahu nih ini mah channel ini mah misalkan channel Durnapis ini mah enggak ya teman-teman. Saya hanya ingin berbicara ataupun ingin mengungkapkan apa yang saya ingin ungkapkan di channel ini seperti itu. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ja, matane.